Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa qala alaihi salatu wassalam, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Seluruh majelis guru yang saya hormati, anak-anakku sekalian, pengurus lama dan pengurus baru, serta seluruh santri putra dan putri yang insya Allah kita semua berharap selalu dalam lindungan, ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mudah-mudahan sehat lahir batin. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, di belakang pengurus putra di situ ada tertulis siap dipimpin, siap memimpin. Dan memang hakikatnya kita ini hidup, terutama setelah kita balik, atau yang lebih jelasnya setelah kita disebut seorang mukallaf, balik, berakal sehat dan beriman insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita ini harus menjadi manusia yang siap dipimpin dan siap memimpin. Sampai kapan? Sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Dan itu kalian tadi baca ketika mengakhiri Mars Nurul Ilmi, sampai 3 kali itu ungkapan siap dipimpin, siap memimpin. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Apa yang dimaksud dengan siap dipimpin? Kita sebagai hamba Allah siap untuk mengikuti apapun perintah Allah dan perintah Rasulnya, dan siap untuk meninggalkan segala apapun yang dilarang oleh Allah dan oleh Rasulnya. Ini secara umum, kita semua memang harus siap untuk dipimpin. Ya, semua kita tidak lepas untuk siap dipimpin, untuk siap mengikuti segala peraturan. Kita sebagai hamba Allah harus siap untuk mengikuti peraturan yang dibuat oleh Allah dan Rasulnya. Sebagai seorang warga negara, kita harus siap dipimpin, mengikuti segala apapun aturan yang ada di negeri kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sebagai misalnya pribadi kita, ya, seorang hamba Allah, ya memang kita sudah harus siap, sekali lagi ya dikatakan tadi, dipimpin oleh apapun peraturan, terutama peraturan Allah dan Rasulnya, dan peraturan siapapun selain peraturan Allah dan Rasulnya, selama ya peraturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan Allah dan Rasulnya. Sebagai pengurus, ya, ini adalah pelajaran dan latihan. Di Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini kalian dilatih, dididik 24 jam.
yang dididik 24 jam dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan sampai kalian ya tidur pun harus siap ikut peraturan. Misalnya tidur jam berapa, bangun jam berapa, harus siap dipimpin ikut peraturan. Jam berapa harus tidur di pesantren dan jam berapa harus bangun di pesantren. Belum lagi peraturan-peraturan lain. Peraturan sebagai santri yang kalian belajar mengikuti pendidikan secara formal. Yang alhamdulillah pendidikan kita tingkat sanawiyah dan tingkat aliyah. Ini kita harus ikut peraturan tersebut, siap untuk dipimpin. Nah, anak-anakku sekalian, berbahagialah kalian punya pengalaman. Abi ucapkan terima kasih kepada pengurus lama. Mudah-mudahan pengalamannya menjadi pengurus menjadi pengalaman yang bermanfaat, menjadi pengalaman yang diberkahi oleh Allah, sehingga nanti suatu saat kalau kalian di masyarakat menjadi pemimpin, kalian sudah berpengalaman walaupun menjadi pemimpin di organisasi Ikatan Santri Nurul Ilmi. Tapi bagaimanapun yang namanya organisasi itu mirip-mirip aja. Alhamdulillah Abi punya pengalaman organisasi itu dari tingkat sekolah sampai tingkat nasional ya. Sekarang itu ada 2 organisasi yang Abi sebagai pengurus organisasi yang tingkat nasional ya. Ada 2 organisasi, Abi termasuk juga di antara pendiri. Ada 2 atau 3 organisasi yang diakui yang sudah ada akta notarisnya secara sah di pemerintah. Dan Nabi pernah waktu kuliah dulu juga di Madinah pernah menjadi ketua. Kalau di situ namanya KMNU, Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama. Yaitu waktu itu tahun 1992 ya. Dan ada lagi beberapa organisasi, dan alhamdulillah juga Abi pernah menjadi salah seorang anggota bidang fatwa Majelis Ulama Indonesia Jakarta periode yang lalu. Itu organisasi ya. Dan ada lagi ya, kalau di Bojonggede ini sekarang menjadi wakil ketua Majelis Ulama Indonesia tingkat kecamatan Bojonggede juga. Dan ada lagi beberapa organisasi yang saya rasa tidak perlu saya sebutkan di sini. Yang penting pengalaman kalian di Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini menjadi pemimpin, jangan kalian sia-siakan. Ada 3 hal yang harus kalian perhatikan sebagai pengurus ya, yang harus kalian perhatikan sebagai pengurus. 3 hal itu adalah ya, yang tidak kalah penting yang harus kalian perhatikan adalah 1 yang disebut dengan istilah ya, kinerja kalian ya sebagai pengurus. Tunjukkan kinerjanya, jangan ngasal. Tunjukkan kinerjanya betul-betul kinerja yang berkualitas. Bahkan kalau bisa buat ide-ide baru yang bermanfaat, buat program-program baru yang bermanfaat. Maaf, seandainya ada program lama yang tidak baik, ya silahkan diganti dengan program yang baru. Karena prinsipnya kita dan juga dalam organisasi kemasyarakatan dan juga ya di masyarakat NU itu dikenal dengan istilah
al-muhafazatu alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ya, segala hal yang lama kalau itu baik, kalau itu maslahat dan manfaatnya banyak, dilestarikan, tetap dijaga. Selama yang lama itu baik, bermanfaat, ya, dan memang betul-betul masih up to date dan masih realistis kita jalankan. Namun kalau Anda ingin mengambil hal yang baru, punya ide-ide yang segar, punya ide-ide yang baru, kreatif dan sebagainya, maka Anda harus betul-betul bisa membuktikan bahwa hal yang baru itu adalah lebih baik dari yang lama. Tapi kalau seandainya hal yang baru lebih jelek, hal-hal ide-ide kalian yang baru, maaf, mungkin lebih tidak bagus atau minimal sama dengan yang lama, tidak perlu diambil yang baru, karena yang lama sudah teruji, yang baru belum teruji. Itu satu. Jadi kalian akan dinilai dari kinerja kalian. Silahkan punya ide-ide baru. Dan yang paling penting, di majelis guru pun Habib sering katakan, bahkan ke wali santri pun Habib katakan, di Nurul Ilmi ini tidak ada Superman, ya, yang ada super tim. Pengurus putra dan putri termasuk tim yang punya tanggung jawab dalam bekerja untuk hal yang baik dan bermanfaat dan kemaslahatan pondok pesantren. Ya, sekali lagi, kita tidak ada Superman, one man show, semua satu orang yang ngerjain. Kalian lihat, ya, saya pun di Nurul Ilmi ini semua punya tugas masing-masing, ya, dan punya tanggung jawab masing-masing. Dan kalian tolong tunjukkan kinerjanya dan tunjukkan, ya, kreativitas Anda untuk hal yang baik dan bermanfaat. Yang kedua, ya, kalian akan dinilai akhlak dan moral kalian. Apa bedanya akhlak dan moral? Kalau akhlak itu acuannya adalah wahyu. Yang sering saya katakan kepada kalian, akhlak adalah asal kata, ya, jamak daripada khuluq. Khuluq itu isim masdar dari kata khalaqa yakhluqu, khuluqan wa khuluqan fahuwa khaliqun wa dzaka makhluqun. Maka kata akhlak itu tidak bisa dipisah dengan kata al-khaliq, yaitu Allah, dengan kata al-makhluk, yaitu ciptaan Allah, terutama kita manusia. Maka sebagai pengurus, betulkan niatnya, bersihkan hatinya untuk apa kalian menjadi pengurus. Kenapa? Karena nanti kinerja kalian, akhlak kalian itu akan dipengaruhi oleh niat dan isi hati kalian. Untuk apa jadi pengurus? Jadi pengurus bukan untuk kebal dari peraturan, enggak. Justru kalian lebih disiplin dan seharusnya lebih jadi contoh daripada anggota. Saya tidak mau melihat pengurus rambutnya gondrong, lihat kukunya panjang, ya, dan dalam segala disiplin ibadah dan bahasa, ya, mulai tahun ini kita banyak, ya, peningkatan yang kalian mungkin rasakan, ya, tolong tingkatkan, ya, semuanya jadi contoh, ya. Siap? Siap? Harus siap, tidak ada cerita nggak siap. Jadi hati kalian itu bersihkan. Untuk apa jadi pengurus? Pertama niatnya, karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena akhlak itu muara dasarnya adalah apa yang ada di hati. Dan Rasulullah bersabda, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu
wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Bahwa dalam setiap diri manusia ada yang namanya mudghah, gumpalan darah, dan gumpalan darah ini menentukan ya tentang apa yang akan terjadi pada jasad tersebut dari ujung rambut ke ujung kakinya. Kalau positif akan positif, kalau negatif akan negatif. Makanya itu akhlak bermuara dari apa yang ada di hati. Maka akhlak adalah isi hati, pikiran, pernyataan, perbuatan, kebiasaan, karakter, dan sikap makhluk, dalam hal ini manusia. Jika sesuai dengan peraturan Sang Khalik, insya Allah itu namanya akhlak karimah atau akhlak mulia. Tapi jika bertentangan dengan apa yang disebut dengan peraturan Allah, itu namanya akhlak tercela. Dan kalian tadi dalam pelantikan sudah siap untuk menjadi uswah tauladan yang baik bagi anggota. Jangan malah jadi pengurus malah susah diatur, merasa bebas. Tidak ada bebas di sini. Kita semua teratur, kita semua di sini diatur dengan peraturan. Selama hidup manusia di dunia tidak ada yang bebas mutlak. Ya, tidak ada yang bebas mutlak. Maka tolong akhlak kalian, moral kalian, ya moral itu hal-hal yang berhubungan dengan biasanya kearifan lokal. Itu moral. Ya, biasanya misalnya ya bagaimana bergaul dengan sesama teman, bagaimana dengan teman yang lebih muda, bagaimana dengan teman yang lebih tua. Dan kita harus mengikuti mana hal-hal yang positif dalam lingkungan kita, itu namanya moral. Kalau moral secara luas, kalau secara bangsa Indonesia ini moralnya adalah apa yang berlaku yang ada di negara Republik Indonesia ini. Oke. Kemudian yang ketiga yang akan dinilai kalian adalah sikap dan tanggung jawab. Sikap dan tanggung jawab. Maka jadilah pengurus yang bertanggung jawab. Ya, menjadilah pengurus yang bertanggung jawab atas tugas dan amanah yang diberikan kepada kalian. Baik yang diberikan oleh pimpinan maupun yang diberikan majelis guru maupun yang dipercayakan oleh anggota kalian untuk menjadi pengurus. Ya, tolong tanggung jawab. Jangan lepas dari tanggung jawab. Nah, selamat, Abi yakin kalian pasti bisa. Insya kalian pasti bisa. Insya mudah-mudahan. Dan Abi yakin ini adalah latihan, training sebagai pemimpin masa depan, dan tidak mustahil kalian-kalian di Nurul Ilmi ini, baik pengurus lama maupun pengurus baru, pada waktunya nanti akan menjadi pemimpin di tempat kalian masing-masing. Bukan hanya pemimpin di rumah tangga, tapi juga pemimpin di masyarakat. Tidak mustahil suatu saat ya, RI 1, RI 2 bisa jadi adalah alumni Nurul Ilmi. Bisa jadi dan tidak mustahil gubernur adalah salah satunya adalah dari santri Nurul Ilmi. Yang jadi bupati, bahkan mungkin jadi wali kota, jadi camat, lurah, dan semua kepemimpinan. Bahkan bisa jadi kalian menjadi pengusaha dan owner dari pengusahaan yang ya pegawainya begitu banyak, kalian sebagai pemimpinnya dan kalian sebagai pemimpin dan pemilik perusahaan itu. Dan tidak mustahil suatu saat ada di antara kalian ini akan menjadi pengasuh-pengasuh pesantren yang bisa jadi santrinya jauh lebih banyak dari yang ada di Nurul Ilmi ini. Insya Allah. Selamat kepada pengurus baru. Tolong bertanggung jawab, betulkan niatnya, dan cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Jangan menjadi orang one man show. Segala sesuatu diskusikan, segala sesuatu musyawarahkan, segala sesuatu
diambil tindakan setelah. Kalau itu urusan pesantren atau urusan akdo, urusan kepengurusan, ambil semuanya keputusan, kalau bisa keputusan bersama. Ya, sekali lagi, tidak ada Superman, yang ada super team. Allahu Akbar. Tidak ada Superman, yang ada super team. Superman itu cuman ada dalam cerita, film-film fiksi, hayalan. Nggak ada. Ya. Kenapa nggak ada Superman? Sebab Superman itu celana dalamnya di luar. Ya kan toh? Nggak ada. Masa ada orang pakai celana dalam di luar? Nggak ada kan? Itu cuman fiksi, itu cuman hayalan. Yang ada adalah super team. Yang ada adalah super team. Ya, di Nurul Ilmi ini majelis guru pimpinan adalah tim, majelis guru adalah tim, pengurus adalah tim, dan santri putra dan putri adalah tim. Selamat bekerja, insya Allah dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.